Halo semua, jadi kita dari mahasiswi UBP program studi pendidikan guru sekolah dasar. Kita berasal dari kelas D. Sebenarnya di sini kita mau ngobrol santai aja sih mengenai pembahasan karakteristik perkembangan anak usia sekolah dasar. Sebelum lanjut, kita perkenalan dulu teman-teman, sorry banget. Kita perkenalan dulu, yaitu saya Zara Aulia, saya Tiara Adri, saya Septiani, saya Nur Hasna Fikriya, saya Rafifah Rahmadania. Ya, semuanya sudah berkenalan. Jadi sebelum pembahasannya lanjut, aku mau tanya dulu nih, menurut kalian apa sih karakteristik itu? Ada yang Nah, karakteristik itu sifat khas yang dimiliki seseorang. Jadi setiap orang itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ya, bisa dilihat juga dari perilakunya, sifatnya, wataknya kepada sesama bagaimana, seperti itu. Ya, betul banget. Jadi emang tentu banget setiap anak ini pasti memiliki perkembangan yang unik dan berbeda-beda. Nah, fase perkembangan anak juga dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Nah, memahami fase perkembangan anak pada usia sekolah itu berarti umurnya 6 sampai 12 tahun. Ya, itu tuh adalah fase dimana penting banget kita dukung untuk perkembangan mereka secara optimal. Jadi kayak contohnya kayak tentunya peran orang tua atau peran guru di sekolah. Jadi itu sangat-sangat penting bagi fase-fase mereka itu di umur 6 sampai 12 tahun. Itu fase perkembangan itu sangat penting banget untuk kita dukung perkembangannya. Betul. Oke. Sebelumnya kita ini sudah melakukan sesi wawancara dengan salah satu siswa ini. Salah satu siswa, dia umur berapa ya? 11 ya, kelas 6 lah, kelas 6, yang bernama Gadis Jara Jalita. Nah, sebenarnya kita wawancara santai aja sih, kita bertanya-tanya kayak gimana dia di sekolah, gimana apa hal yang menyenangkan di sekolahnya, gimana pembelajaran dia di sekolah, prestasi apa yang sudah didapat, ya kayak gitu. Pertanyaan santai aja sih, dan ya akhirnya kita juga bisa menilai ya, dari sesi wawancara itu kita bisa menilai sedikit kayak gimana karakternya, gimana karakter dari gadis ini. Ada yang mau nambahin? Ya udah lanjut. Jadi pertama itu kita tuh menilai bahwa gadis ini anak yang cukup berprestasi, ya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa gadis ini dia mengikuti beberapa perlombaan atau olimpiade, mewakili sekolahnya. Dan kemarin tuh dia mengikuti olimpiade IPA sama olahraga. Nah, di perkembangan fisik motoriknya, nah tentu gadis ini perkembangan fisik motoriknya sangat-sangat bagus ya, maksudnya dengan fisik dia yang alhamdulillah normal, dia benar-benar memanfaatkan itu dengan baik. Jadi sampai akhirnya dia dipilih untuk mewakili olahragaan di motorik kasar. Gitu. Dia mengikuti lomba galasin gitu ya. Ya dari situ aja sudah bisa dapat disimpulkan bahwa di antara yang lain dia pasti memiliki kemampuan yang lebih, tentunya kemampuan yang lebih untuk bisa mengikuti perlombaan tersebut. Di perkembangan karakteristik ini juga ada yang namanya perkembangan intelektual.
Nah, kita juga berwawancara yaitu dari gadis ini, yang itu tadi dia yang berprestasi ya. Yang Dia mengikuti olimpiade. Dia mengikuti olimpiade ini ya menandakan bahwa intelektual dia tinggi betul. Karena ya dia mampu untuk memahami, untuk menganalisis. Dia juga sadar akan kemampuannya, yaitu yang olimpiade IPA ini. Kan maksudnya nggak semuanya juga Semuanya semua. bisa mengikuti olimpiade tersebut. Iya. Terus di perkembangan karakteristik ini juga ada yang namanya perkembangan bahasa. Nah, bisa kita lihat dari Wawancara wawancara kemarin ini, bisa kita lihat banget nih teman-teman ya, Iya. gimana dari cara dia jawab. betul, dari cara dia merespon, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami yang bisa dibilang kami orang asing, tapi dia dapat, Dia kayak nyambung dan dia nyaman, dia mau menceritakan apa yang dia rasain. Tuh. Dan itu lumayan kan, maksudnya dia mengeluarkan beribu kata dan opini. Tidak canggung. Kan maksudnya nggak semua anak-anak bisa. Biasanya iya betul, biasanya kan anak-anak tuh malu, biasanya kayak apa sih, kayak nggak ngerti atau gimana. Tapi alhamdulillah yang udah kita wawancarai ini, gadis ini dia sangat-sangat kayak ya dia mau gitu menceritakan apa yang dia rasain gitu. Terus juga ada perkembangan emosi. Nah, gimana nih menurut kalian perkembangan emosi dari gadis ini? Untuk perkembangan emosi, dia kan kemarin sedikit cerita kalau dia punya adik kan. Kayak di emosinya itu dia cerita kalau adiknya bikin salah, terus dia nggak langsung kayak marah-marah gitu, dia udah bisa mengontrol emosinya dengan baik. Lanjut, yaitu ada perkembangan kesadaran beragama. Nah, menurut kalian gimana nih gadis ini tentang perkembangan kesadaran agamanya, beragamanya ini? Kan dia ini kan cita-citanya masya Allah ya guys, dia tuh bercita-cita pengen banget jadi dokter, dia tuh pengen loh membahagiakan orang tuanya, keren sih. Nah, menurut kalian gimana nih perkembangan kesadaran beragamanya? Nah, kemarin kan dia bercerita kalau dia ingin menjadi dokter, lalu dia menerapkan dengan cara berdoa. Jadi dia meminta kepada yang di atas dengan cara berdoa agar cita-citanya terkabulkan. Jadi maksudnya berarti dia juga tahu ya, maksudnya arti berdoa, makna dari berdoa. Maksudnya kayak dia udah mulai paham nih, maksudnya apa yang dia lakukan, Berusaha dan berdoa agar semuanya bisa. Iya, berarti emang maksudnya ya cukup ini ya kesadaran beragamanya ya. Juga dia juga udah mulai belajar puasa juga dia mengikuti Terus puasa. tahu kewajibannya untuk sholat. Ya, mau belajar sholat, mau ngaji, ya itu buat anak seumur segitu sih udah bagus ya perkembangannya ya, masya Allah ya. Kalau orang mau ya nggak apa, kan ini kita ngobrol santai, kita ngobrol santai aja. Oke. Udah ada yang mau ditambahin dari Tiara mungkin, dari gadis ini? Ya kita cukup ini ya, maksudnya kayak Ikut olimpiade gitu kan. kita kayak lumayan kayak kita keren juga gitu. Kayaknya waktu kecil Gimana? iya, kayak first impression kita juga dia juga kayak Anak ini kayak bisa gitu kan, beda dari yang lain. Ya jadinya emang ya coba kalau misalkan sedang di udah, terus lanjut kali ya. Di setiap apapun pasti ada faktornya kan. Nah di sini aku mau tanya nih, menurut kalian, opini kalian aja gitu kan, kalian kayak apa aja sih faktor yang mempengaruhi perkembangan anak usia sekolah dasar ini? Jadi dari aku, menurut aku dari pola asuh kedua orang tuanya ya.
Jadi bagaimana si anak ini mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Ya. Dan ini Kalau faktor untuk karakteristiknya itu mungkin bisa dari faktor genetik, kayak kecerdasan itu dari ayah ibunya mungkin turun ke dia gitu. Iya sih, banyak sih kayak aku Faktor juga lingkungan juga. aku juga kalau yang dari genetik itu aku ada contoh, tau nggak yang ini loh yang di TikTok yang AB. Oh iya. Nah, itu kan AB itu kan dia kan kelihatan banget ya, maksudnya anak balita, apalagi dia masih sekecil itu, dia Cara ngomongnya iya, dan dan emang dari orang tuanya juga kalau asli yang baik. yang baik. Dari Itu sana juga baik ya. Kalau dari aku mungkin faktor pola makan dan iya. stimulasi ya, Hmm. stimulasi. Mungkin waktu bayinya gitu ya, di kalau misalkan posyandu itu imunisasinya gitu. Sesuai jadwal, jadi ke anak dan perkembangannya bagus. Iya. Dan untuk dia ngasih makan anaknya, Banyak sayuran gitu kan. banyak faktor-faktor yang berpengaruh pada perkembangan anak ya. Emang balik lagi sih emang peran orang itu Mbak ya. Iya, benar. Kelihatannya mungkin Bisa kita lihat juga nggak mesti harus di keluarga ya, Hmm. di lingkungan juga kayak seperti faktor gadget itu yang mempengaruhi perkembangan karakteristik anak. Iya, jadi kalau dia selalu main gadget sama teman-temannya, lupa belajar, lupa segala-segalanya, bagaimana dia cara mengembangkan perkembangannya tersebut? ya karena balik lagi ya, anak-anak tuh emang harus mengeksplor, mengeksplor semuanya. Ya nggak cuma itu aja. Jadi kita juga nanti mungkin insya Allah akan menjadi Amin. Salam. Ya. ya harus ya sih, maksudnya kita jangan sampai anak kita benar yang jangan takut kotor gini Iya. gini. Justru menurut aku sih kayak ya harus anak tuh harus mengeksplor semuanya gitu kan, supaya perkembangan itu kayak Nah kita juga kan di kampus juga ngambil PGSD, insya Allah jadi calon pendidik gitu. Jadi kita harus tahu gimana karakteristik anak gitu. ya benar. Kita sebagai insya Allah sebagai calon pendidik juga penting banget untuk mengetahui karakteristik anak tersebut, karena yaitu untuk menjadi acuan dalam merumuskan strategi pengajaran. Jadi kalau misalkan kita nggak tahu karakteristik anak, ya mau gimana gitu pengajaran kita kan. Kalau misalkan emang kita tahu nih si anak ini maksudnya yang misalkan yang satu lebih agak lambat, misalkan maksudnya menerimanya kurang cepat gitu, misalkan menerima pembelajarannya, kan kita juga harus tahu cara menangani. Jadi memang ya peran orang tua, peran guru tuh emang benar-benar sangat penting, dan emang gimana caranya kita memahami karakteristik tuh juga. Jadi pengajaran yang kita kasih itu harus sesuai karakter si anak itu, jadi bisa tersampaikan dengan baik. Jadi emang kita juga sebagai orang dewasa juga emang penting banget untuk memahami apa sih karakteristik dari individu. Oke, ya gitu aja kali ya obrolan santai kita mengenai karakteristik anak ini. Ya semoga yang nonton atau yang menyaksikan video ini bisa mengambil manfaat dari obrolan santai kami, Dapat ilmunya juga. ya apa ya, ya kita senang sih, maksudnya bisa Berbagi berbagi obrolan kayak gini. Semoga kalian semua bisa mendapatkan manfaat. Sekian yang dapat kami sampaikan atau yang dapat kami bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.